Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat teman-temanku yang baik hati dan audiens, makasih banyak udah menyempatkan waktu untuk mendengarkan seminar Iwang. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenalan kita dapat hadir pada acara seminar ini. Kami ucapkan selamat malam buat rekan-rekan Iwang dan seluruh audiens. Terima kasih untuk waktunya. Baik, di sini Iwang akan mempresentasikan tentang memanfaatkan ide di saat pandemi. Kenapa sih kita harus memanfaatkan ide di saat pandemi saat ini? Karena biasanya saat pandemi ini kita susah kemana-mana. Tapi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan penghasilan, teman-teman? Nah, salah satunya simple. Di sini Iwang mempunyai produk Hibar Sangu, teman-teman. Di Hibar Sangu ini mempunyai latar belakang. Latar belakang ini yaitu untuk mengkonsumsi kebutuhan makanan bertambah, dan seiring perkembangan zaman makanan dibuat sekreatif mungkin agar dapat menarik pelanggan untuk membeli barang yang kita jual. Dan sasaran dari produk ini adalah semua umur, adalah jenis snack yang produk. Pada saat ini konsumsi kebutuhan makanan bertambah, dan seiring perkembangan zaman, makanan-makanan dibuat sekreatif mungkin agar dapat menarik pelanggan untuk membeli barang yang kita jual. Dan sasaran dari produk yang kami jual adalah semua umur, tetapi pada umumnya adalah pemuda, karena ini adalah jenis snack produk yang memanfaatkan nasi yang diinovasi dengan bahan-bahan rahasia. Di sini kita mempunyai tujuan usaha. Usaha itu harus dibekali dengan tujuan, teman-teman. Kenapa? Suatu tujuan itu sangat penting dalam berbisnis ataupun usaha. Ada 5 tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan konsumen, menciptakan peluang usaha baru, menerapkan kemampuan berwirausaha, memunculkan bakat untuk berbisnis, dan mendapatkan penghasilan. Selain tujuan, kita harus mempunyai contoh produk. Contoh produk ini berpengaruh untuk suatu usaha. Jadi, bagaimana customer atau konsumen melihat suatu produk kita agar menarik. Jadi, di sini kita memiliki suatu produk ada 3 varian rasa. Ada balado, ada keju, dan ada jagung. Di sini kita mempunyai 3 produk yang best seller. Biasanya orang-orang yang setiap pembeli itu memiliki kriteria, mungkin ada yang suka pedas, ada yang suka balado, keju, tergantung selera. Jadi harus memanfaatkan situasi dan kebutuhan konsumen. Dan di sini ada komposisinya sangat simpel. Di sini Iwang memiliki komposisi 3. Cukup nasi yang kering, varian rasa yang sangat banyak, pastinya harus wajib agar tidak bosan. Dan yang terakhir itu pasti resep rahasia Abah Miming. Dan selanjutnya ada keunggulan produk kami. Suatu produk harus mempunyai keunggulan, bagaimana kualitas, kuantitas itu harus dipertamakan atau diunggulkan. Yang pertama itu harus mutunya terjamin. Yang kedua, cita rasa yang pas. Yang ketiga, cocok disantap bersama teman-teman. Jadi enak di suatu ketika kita lagi kumpul, lagi butuh ide, snack ini bakalan lebih memunculkan ide-ide baru apabila ibaratnya kita disantap bersama teman-teman, rekan-rekan ataupun sahabat. Nah, yang terakhir, biasanya kalau udah suatu produk harus memiliki range harga. Range harga
untuk saat ini yang sangat pas di kantong para remaja, yaitu harganya Rp5.000. Kenapa sih Rp5.000? Karena dengan harga Rp50.000 kita bisa menikmati snack yang mungkin teman-teman udah lupa bagaimana caranya menikmati suatu aron, nasi aron yang dilumuri oleh suatu rasa yang sangat bervariasi dengan resep yang sangat rahasia, bisa mendapatkan kenikmatan ataupun rasa yang sangat pas. Menurut Iwang, 5.000 sudah cukup untuk suatu harga produk Hibar Sangu ini. Baik, sekian dari Iwang, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan nanti tinggal dilanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang untuk sesi pertanyaan. Makasih Bunda untuk pertanyaan. Bunda, pertanyaannya kenapa Hibar Sangu? Mungkin dari teman-teman ada lagi biar sekalian. Oke, dari Kak Irfan, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Apakah nasi suatu produk Hibar Sangu itu nasi bekas? Ya udah, kita jawab yang pertama ya Bunda. Jadi Hibar Sangu ini mungkin saya juga nggak terpikirkan ya menjadi suatu produk yang bisa kita jual. Jadi awal ceritanya itu ada sepupu saya, dia memiliki suatu ide atau enggak mungkin ibaratnya sharing. Dia itu mempunyai keinginan berjualan. Nah, waktu itu dia mungkin berpikir ke saya atau enggak nanya ke saya. Dia punyai brand namanya Hibernasi. Di situ saya berpikir apakah hibernasi? Saya pun tidak tahu. Dipikir-pikir hibernasi itu binatang beruang sedang tidur. Jadi kayak istirahat. Dan di situ saya terpikirkan saya punya sampel kakek saya, Bun. Nah, di hibernasi itu saya ubah waktu itu di saat pandemi jilid pertama. Ini udah lama ya Bunda sebenarnya. Saya terpikirkan karena saudara saya juga jago desain, saya mau menyatukan hibernasi jadi pakai logo kakek saya. Jadi nasinya itu diubah menjadi kata bahasa Sundanya itu sangu. Nah, disitulah jadi Hibar Sangu. Untuk produk ini sangat simpel karena membutuhkan nasi kering, cuman bumbu, nasi kering, dan selebihnya kreatif kita untuk menyesuaikan produk biar agar konsumen menarik dan pastinya enak dimakan dan disantap. Jadi ibaratnya ini suatu ide dadakan Bunda, dan saya ingin mendedikasikan produk ini untuk kakek saya, kakek Iwang. Jadi ibaratnya makanan ada gambar kakek Iwang biar mungkin kakek Iwang bisa lebih senang dan bisa dikenal sama banyak orang. Untuk yang kedua pertanyaannya, apakah nasinya nasi bekas? Oh enggak Kak Irfan. Jadi walaupun ini nasi kering, emang sih basicnya itu pasti mikirnya itu ibaratnya pasti ini nasi pakai nasi bekas. Jadi dengan komposisi yang sangat simpel ini, Iwang berpikir tidak semudah apa yang kita pikirkan. Jadi bagaimana suatu produk ini yang Iwang pikirkan enak rasanya, gampang atau enggak mudah bikinnya, tapi untuk rasa
kualitas kuantitas itu yang Iwang pikirkan. Jadi Iwang beli nasi atau enggak beras mungkin dengan harga standar. Untuk biasanya kalau misalnya untuk produksi itu Iwang beli satu karung itu enggak sampai ratusan ribu. Nah di situ Iwang sama keluarga komunikasi, Iwang mau bikin produk ini. Jadi untuk produk Hibar Sangu ini tidak memakai nasi bekas, jadi Iwang beli beras asli. Jadi Iwang memikirkan kualitas kuantitas untuk disantap bareng-bareng atau enggak lebih enak rasanya kayak gitu. Paling segitu aja jawabannya untuk Bunda dan Kakak Irfan. Kurang lebihnya Iwang minta maaf.